Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG guru tertentu. Perkenalkan, nama saya Hendera SPD, mahasiswa PPG PPKN Batu 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan nomor induk mahasiswa 25013709192. Pada hari ini, Rabu 21 Januari, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Bumbulangi Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Baik. Sebelum kita masuk materi, kita berdoa dulu. Coba untuk foto kelas, silakan dimulai. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Hadir. Bambang, Andi Bayu, Hadir. Afdal, Hadir. Nurafiza, Hadir. Aileen Olivia, Hadir. Amir, Hadir. Ginda Safia, Hadir. Sakinatun Anissa, Hadir. Juliana, Hadir. Vera, Hadir. Syasha Ulia. Hadir. Habis. Hari ini kita masuk pada materi implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan. Kita masuk pada Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia
kita masuk pada tujuan pembelajaran, menjelaskan pengertian dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, menjelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan sikap sesuai nilai Pancasila melalui studi kasus kontekstual. Jadi Bapak ada pertanyaan, apa fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai pandangan hidup, pedoman moral dan etika. Apa ulang kembali jawabannya? Sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa Indonesia untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari. Jadi sila itu ada 5. Pertama ada apa sila pertama? Ketuhanan yang esa, Ketuhanan yang Maha Esa. Dia kemanusiaan, adil dan beradab. Kemudian ada persatuan Indonesia. Berikutnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam memusyawarahkan keadilan. Yang kelima keadilan sosial keadilan seluruh rakyat Indonesia. Silakan kita lihat ke depan. Bapak akan memutar video. Silakan diamati. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, sila ketuhanan. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Menjalankan peribadatan, mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan masing-masing. Sila kedua, sila kemanusiaan. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dengan sikap saling tunggal merasa dan tetap selera, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, sila persatuan. Gotong royong melakukan suatu pekerjaan untuk tujuan bersama. Sila keempat, sila kerakyatan. Mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sila kelima, sila keadilan. Tidak perlu kita berdoa jika melanggar peraturan, kita harus adil menghukumnya. Sekali lagi, jamak keadilan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, sila ketuhanan. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Menjalankan peribadatan, mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan masing-masing. Sila kedua, sila kemanusiaan. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dengan sikap saling tunggal merasa dan tetap selera, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, sila persatuan. Gotong royong melakukan suatu pekerjaan untuk tujuan bersama. Sila keempat, sila kerakyatan. Mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
analisis, kamu bagaimana diskusikan nanti. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, mulai dari kelompok 1. Sudah selesai? Nah, sebelum kita masuk ke kita stretching dulu. Tepuk semangat. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Terima kasih. Silakan duduk. Karena sudah kita hebat, silakan untuk kelompok 1 dibacakan hasil diskusinya pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada perwakilan kelompok 1. Selanjutnya untuk ketua kelompok 2, silakan maju mempresentasikan hasil dari video tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil analisis dan pengamatan kami dari video di atas. Contoh implementasi setiap sila. Sila 1, menghormati perbedaan agama. Sila 2, bersikap adil dan menghargai sesama. Sila 3, menjaga persatuan dalam keberagaman. Sila 4, musyawarah dalam pengambilan keputusan. Sila 5, bersikap adil dan peduli sosial. Implementasi lingkungan sekolah. Menghargai perbedaan teman, tidak melakukan perundungan, kerjasama dalam tugas kelompok, disiplin dan bertanggung jawab. Sekian hasil dari diskusi kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk mempresentasikan kelompok 3, silakan untuk mewakilkan untuk kelompok. Silakan maju. Silakan dibacakan hasil pengamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Hasil analisis pengamatan kami dari video di atas yaitu dampak positif.
implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus bagaimana? Menghormati perbedaan agama. Bisa menghormati perbedaan agama. Dan untuk siswa sekalian, kita kan semua Islam, jadi harus beribadah ya, beribadah sesuai ayatnya. Karena kita Islam, kita akan di mana tempat ibadahnya kita? Masjid. Selain di masjid kita juga bisa sholat di rumah. Kemudian ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana bentuknya di sini? Seperti kamu amankan video, Bersikap adil dan menghargai sesama. bersikap adil dan menghargai sesama. Ya. Jadi jangan temannya kamu, jangan misalnya minum surat teman-teman lain tidak boleh, atau membuli teman-temanmu. Jangan membeda-bedakan dalam pergaulan. Dia ini sini ataupun yang kaya. Jangan kamu merus-merus temanmu, misalnya kamu musuh ya. Kemudian sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Bagaimana persatuan Indonesia? Menjadi persatuan dalam keberagaman. Misalnya karena kita di Indonesia banyak suku, jangan mentang-mentang suku yang ini, suku yang itu. Namun, jadi bagaimana caranya jangan sampai ada membeda-bedakan ya suku ya. Jadi kita harus juga bersatu. Misalnya dalam hal kalau di desa biasanya ada apa? Bukan, bisa persatuan. Tidak ada cuma misalnya yang kaya dan kalau persatuan nilai. Kemudian yang keempat, kerakyatan. Apa maknanya di sini? Musyawarah dalam pengambilan. Misalnya di sekolah ada pemilihan OSIS misalnya. Itulah merupakan contoh musyawarah ya, dari sila keempat. Di setiap itu penunjukan harus ada yang mau wakili. Dan yang terakhir ada peradilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini dalam hal keadilan sosial, jadi tidak ada dipandang dulu. Misalnya dalam hal kena pidana misalnya, lantaran orang kaya tidak bisa dipidana, itu tidak betul, semuanya sama di mata hukum. Jadi pemerintah itu bagaimana cara pemerintah tidak bisa yang membeda-bedakan tentang kaya atau miskin. Nah, si miskin saja yang dijelaskan, kaya sudah karena dia bisa bayar, itu tidak dibenarkan menurut Bapak. Kehidupan yang harmonis. Terciptanya kehidupan yang harmonis ya. Itulah dampak umumnya. Kemudian yang terakhir itu sebagai pelajar, berarti kamu sebagai pelajar coba sebutkan wujud nyata mengamalkan Pancasila di sekolah. Siapa yang bisa jawab? Saya Bapak menghargai perbedaan dan bekerja bersama. Nah, bagus. Beri aplaus kepada diri kita sendiri.
semua. Kasih buat perhatian tegak ya. Untuk semangat. Ya, silakan kembali. Jadi kesimpulan dari materi tadi, silakan dilihat di depan. Jadi kesimpulan dan implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan adalah upaya menerapkan nilai ketuhanan. Dan bagaimana kita beriman kepada Tuhan dengan cara apa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian ada nilai kemanusiaan. Bagaimana kita apabila ada yang membutuhkan, kita harus saling tolong menolong. Tolong menolong dalam hal kebaikan, bukan dalam dosa. Kemudian penerapan dan nilai persatuan. Persatuan itu bagaimana kita saling, misalnya gotong royong. Bagaimana caranya kita juga dalam hal ikut ronda malam keamanan, supaya kita keamanan di dalam desanya kita. Kemudian yang kerakyatan, kerakyatan bagaimana itu caranya kita menyelesaikan ya, suatu permasalahan di misalnya di contohnya biasanya kita harus melalui musyawarah untuk mufakat. Jadi setiap itu permasalahan kita pecahkan dengan cara musyawarah. Apa penerapan tadi di dalam sekolah juga ada untuk pemilihan ketua OSIS ya. Dan yang terakhir itu pengamalan nilai Pancasila. Dalam yang terakhir keadilan sosial dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Bagaimana kita di rumah atau di sekolah selalu bertindak adil. Misal kalau di rumah kamu dengan adik-adiknya kamu, dengan orang tua, tindak adil ya. Pengamalan nilai Pancasila secara konsisten dapat menciptakan kehidupan yang rukun, adil, dan harmonis serta memperkuat persatuan bangsa. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkan sekali. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Dan apakah pelajaran ini bisa kamu praktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Insya Allah. Amin. Terima kasih buat anak-anak sekalian. Terima kasih buat anak-anak. Kamu ini belum habis. Terima kasih buat anak-anak sekalian. Kalian hebat. Sampai jumpa kita minggu depan.
dengan materi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita minggu depan membahas tentang itu ya. Sebelum kita Bapak akhiri, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman sebelum kita pulang mari kita berdoa dulu. Amin.